Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Belajar tentang interaksi sosial, identitas diri, tindakan sosial, dan hubungan sosial. Nah, atau interaksi sosial. Interaksi sosial itu secara umum ada dua ya. Ada yang bersifat asosiatif, lalu ada yang bersifat asosiatif itu yang mengarah kepada asosiatif itu mengarah kepada untuk apa? Kerjasama, yang jelas harusnya kita dalam. Lalu yang berikutnya satu lagi namanya Aira. Asosiatif dan nah itu dia. Disosiatif itu apa? Mengarah ke pertentangan atau apa? Konflik. Dan jadi ada dua bentuk interaksi itu secara umum ya. Ada yang asosiatif mengarah kepada bentuk kerjasama, lalu ada disu yang mengarah kepada bentuk-bentuk pertentangan atau konflik. Oke, nah hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang status dan peran sosial. Oke, status dan peran sosial. Nah, di pembelajaran kali ini, Anda nanti diharapkan bisa memahami dan membedakan antara status sosial dengan peran sosial. Nah, yang pertama, kemudian yang kedua, diharapkan nanti Anda bisa mengidentifikasi berbagai jenis status sosial yang ada di dalam masyarakat berdasarkan cara memperolehnya. Nah, dan yang ketiga, diharapkan dengan mengetahui dan memahami tentang status dan peran sosial, maka diharapkan kita bisa menjalankan peran kita masing-masing sesuai dengan status yang kita sandang. Oke, nah itu dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang sebelum kita jelaskan lebih jelas lagi, dimensi profil lulusan yang diharapkan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, Anda diharapkan bisa berpikir kritis, penalaran kritis. Jadi tadi tujuannya diharapkan Anda mampu untuk mengidentifikasi semua informasi yang berkenaan dengan status sosial dan peran sosial, serta nanti bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian diharapkan juga Anda nanti bisa lebih kreatif, lalu Anda bisa berkolaborasi juga nanti dengan teman-teman di dalam memahami dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan status dan peran sosial. Kemudian diharapkan juga nanti kemandiriannya, di mana Anda bisa hendaknya mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas proses belajar yang kita rasakan sebagai efek dari pemahaman Anda terhadap status
sosial. Oke, itu dia tujuan dan dimensi profil lulusan yang diharapkan dari Anda semuanya. Oke, nah status dan peran sosial. Oke, ini dia tujuan pembelajaran kita ya, membedakan secara tepat antara konsep status dan peran, kemudian menganalisis dan menjelaskan bagaimana status dan peran itu saling mempengaruhi dalam proses interaksi kita. Kemudian ini dia status sosial. Oke, status itu posisi atau kedudukan seseorang dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat, dan status akan menentukan hak dan kewajiban seseorang dalam interaksi. Nah, ya sekali lagi, coba Alfa dibaca. Status sosial adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat. Status menentukan hak dan kewajiban seseorang dalam interaksi sosial. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, pernah nggak sih Anda ngerasa dalam hidup sehari-hari itu ketika kita dituntut untuk menjalankan beberapa peran sekaligus, ya? Nah, harus mengerjakan ini, tuntutannya seperti ini, nanti harus pula mengerjakan sesuatu dalam waktu yang bersamaan. Pernah tidak bersamaan? Nah, oke. Misalnya, kapan kita dituntut mengerjakan dua hal sekaligus secara bersamaan? Ketika ada rapat OSIS di jam pelajaran, dan jam pelajaran itu kita masih belajar. Oke. Belajar ya. Oke, jadi ada rapat OSIS. Nah, jadinya harus meninggalkan proses pembelajaran. Bingung ya, Tasya harus milih yang mana gitu ya. Nah, oke. Apalagi contoh yang lain, pernah ngerasain yang seperti itu? Kita Afifah harus mengerjakan dua hal sekaligus, apa misalnya? Misalnya mengerjakan tugas matematika, terus masih ada tugas lain. Oke, matematika harus dikerjakan, rupanya ada tugas lain lagi di mapel yang lainnya yang juga harus diselesaikan. Jadinya bingung ya, harus mengerjakan yang mana. Oke, nah, jadi dalam kehidupan nyata kita sehari-hari itu memang kita dihadapkan pada beberapa status yang kita miliki, dan kita harus menjalankan peran sesuai dengan berbagai macam status yang kita sandang. Jadi dalam pembelajaran ini fenomena status itu banyak. Misalnya tadi seperti yang disebutkan oleh Tasya sebagai pengurus OSIS, atau yang disebutkan sama Viva sebagai pelajar ya, dengan banyaknya tuntutan tugas. Nah, ini nanti akan sangat berkaitan dengan peran, yaitu bagaimana kita melaksanakan peran kita sesuai dengan status yang kita sandang. Nah, sekarang tadi Anda sudah menyebutkan tentang bagaimana kita ketika dihadapkan pada beberapa hal sekaligus. Selain yang dicontohkan Tasya sama Afifah, mungkin Anda harus kerjain PR, sementara sebenarnya nantinya ingin main gitu ya. Ini satu hari ini belum main game nih, ingin main. Sementara ada juga tugas yang memang harus dikerjakan yang juga dalam waktu yang bersamaan. Misalnya itu adalah contoh-contoh dari konflik peran yang kita rasakan di setiap hari. Oke, sekarang kita
saja peran dari masing-masing status yang akan dibayangkan. Oke? Langsung dicatat apa aja. Hai teman-teman, coba perhatikan lingkungan rumahmu. Apakah tetangga kalian mempunyai pekerjaan atau profesi yang sama dengan orang tua? Di lingkungan rumahku ada berbagai macam profesi. Di antaranya guru, polisi, dokter, perawat, petani, penyedia jasa online, dan profesi lainnya. Dengan beragamnya profesi yang ada di lingkungan masyarakat, memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari barang dan jasa, dan keberagaman yang ada menumbuhkan sikap toleransi di antara masyarakat. Bakso, bakso. Bakso enak. Bang, beli bakso. Beli satu mangkok, Bang. Berapa harganya? 10.000 rupiah saja, Neng. Makasih ya, Bang. Iya, sama-sama, Neng. Wah, enak sekali ya hidup di sini. Kalian tahu tidak, abang bakso tadi sudah berhasil mempromosikan barang dagangannya. Caranya dengan membentuk mangkuk bakso dengan sendok berkali-kali. Ini merupakan contoh reklame sederhana. Edo, yuk kita beli makanan ringan. Buat nanti kerja kelompok membuat reklame. Ayo. Bakso, bakso. Bakso enak. Edo, aku punya ide nih. Bagaimana kalau kita membuat reklame tentang bakso aja? Wah, ini bagus kan tuh. Bakso kan disukai banyak orang ya. Dan buat masyarakat Indonesia. Ya sudah, yuk kita beli makanan ringan dulu. Wah, oke. Udah sampai segitu aja video singkatnya. Sekarang dari yang Anda lihat tadi, apa saja status yang Anda lihat dari video barusan? Tiffany, ada pedagang apa tadi? Pedagang bakso. Oke. Apa lagi? Ada siswa yang di situ akan bikin iklan atau reklam media. Apa lagi? Ada guru tadi. Apa lagi? Sekarang peran masing-masingnya. Kalau pedagang bakso tadi, perannya itu seperti apa? Ngapain dia pedagang bakso? Supaya mendapatkan uang. Terus nanti uangnya untuk apa? Di keluarganya. Nah itu. Kalau misalnya tadi ada dokter nih, nah dokter itu perannya ngapain? Mengobati orang lain. Nah, berarti peran itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang kita sandang. Nah, itu dia yang peran sosial. Oke, kita kembali ke sini. Nah, oke, tadi status sudah. Nah, sekarang peran. Jadi peran ini adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu. Peran ini adalah aspek dinamis dari status. Artinya, ini merupakan cara individu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dia sandang. Kayak tadi ada penjual bakso, dia harus berperan sebagai kepala keluarga, ya, yang akan menghidupi keluarganya. Kalau dokter, dia harus berperan sebagai
ada guru tadi misalnya. Guru itu perannya mengajar. Apa lagi? Peran guru? Iya, mengajar dan mendidik anak muridnya supaya menjadi generasi-generasi yang berguna di masa depannya, generasi-generasi yang mandiri dan bisa berguna di masa depannya kelak. Nah, peran dan status ini nggak bisa dipisahkan karena peran akan menggambarkan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu di dalam masyarakat. Misalnya, seseorang yang berstatus sebagai kepala sekolah, nah maka di situ diharapkan beliau bisa berperan memimpin sekolahnya agar tercipta lulusan yang berkualitas. Nah, itu pelaksanaan peran sesuai dengan status yang disandang. Nah, jadi status dan peran ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Oke. Ini contoh-contoh status sosial dan peran yang ada di dalam masyarakat. Seperti yang Anda bilang tadi, kalau guru perannya mengajar, mendidik, memberi nilai, dan menjadi teladan bagi siswanya. Kalau seorang anak, maka perannya harus mengerti orang tua, membantu pekerjaan rumah, dan belajar. Kalau sebagai warga negara, apa? Kalau misalnya Anda berperan sebagai ketua tim basket, ngapain? Memilih latihan, menyusun strategi bermain, dan menjaga kekompakan tim. Oke, benar sekali. Nah, itu dia yang disebut dengan peran. Jadi kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan status yang kita sandang. Oke, benar sekali. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, peran ini menjadi penting karena dia berfungsi untuk mengatur perilaku seseorang. Nah, beragam status yang dimiliki oleh seseorang itu akan menuntut orang tersebut agar melakukan beberapa peran sekaligus. Nah, hal inilah yang terkadang menyebabkan terjadinya konflik peran namanya. Konflik peran yaitu ketika seseorang harus melakukan beberapa peran sekaligus karena dia memang memiliki beberapa status. Nah, kita contohkan di sini misalnya sebagai ketua KK, Ibu Dewi harus menghadiri rapat dengan dinas kesehatan. Namun pada saat yang bersamaan, dia juga harus mengantar anaknya ke rumah sakit. Nah, di sini Ibu Dewi akan mengalami konflik dengan peran yang harus dia laksanakan antara menjadi ketua PKK dengan menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya. Nah, ini disebut dengan konflik peran. Nah, berikutnya ada beragam status berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama itu namanya aspirated status, yaitu status bawahan. Status yang kita peroleh sejak kita lahir otomatis. Misalnya ada jenis kelamin laki-laki perempuan itu kita nggak bisa pilih. Sejak lahir kita sudah terlahir sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, itu statusnya namanya status bawaan. Ayo, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau Maisa? Perempuan. Lalu ada usia yang juga nggak bisa kita pilih, itu bawaan. Anda terlahir di 2000 berapa? 2009, 2010 gitu ya. Dan sehingga pada saat sekarang usia Anda adalah di 15, 16 atau ada yang 16 tahun. Nah, usia. Kemudian ada gelar kebangsawanan. Seorang anak raja otomatis akan mendapatkan gelar pangeran. Nah, itu dia. Lalu ada lagi warna kulit atau ras. Kita terlahir sebagai orang Indonesia, ya, dan itu bukan pilihan. Itu sudah kita bawa sejak lahir. Yaitu namanya aspirated. Nah, jadi ini tua atau muda, ya, itu aspirated. Kemudian bangsawan itu aspirated. Nah, lalu ada yang kedua namanya asifet status. Status yang diperoleh melalui usaha, kemampuan, kerja keras, dan persaingan individu dalam masyarakat. Diperoleh melalui usaha, kemampuan, dan kerja keras.
Tasya, apa aja contohnya kira-kira Tasya? Gelar akademik Apa gelar akademik itu? seperti sarjana, magister, dan doktor. Nah, ada juga jabatan profesional seperti direktur, manajer, dan insinyur. Dan ada juga juara lomba seperti juara lomba olimpiade, atlet, dan profesional. Benar. Ya. Dan itu dia yang disebut dengan asisten statusnya kita usahakan. Nah, lalu yang terakhir itu ada asisten. Nah, ini contoh-contoh asisten status ya. Ini manajer, lalu ada dokter juga. Untuk menjadi dokter butuh usaha dan kerja keras. Lalu ada asisten status pemberian. Ini status yang diberikan oleh masyarakat atau kelompok kepada seseorang sebagai penghargaan atau pengakuan atas jasa-jasa luar biasa yang sudah dilakukan untuk kepentingan umum. Nah, yang diberikan Aufa, apa aja contohnya kira-kira? Ada pahlawan nasional, tokoh adat yang diangkat oleh masyarakat karena jasa-jasanya, dan gelar kehormatan, misalnya profesor. Benar sekali ya. Jadi pahlawan, nah gelar pahlawan itu diberikan, dia tidak ada dengan sendirinya. Itu dia materi kita tentang status dan peran. Sekarang untuk lebih bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari tentang status dan peran, kita akan bekerja dalam kelompok. Kelompoknya kita bagi 5 aja mungkin ya, kita bagi 5 kelas kita. Silakan berhitung 1 sampai 5. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Satu dengan satu, dua dengan dua, tiga dengan tiga tentunya. Oke, satu masing-masing. Sekarang tugas kita adalah menganalisis kasus yang akan kita berikan. Ya, silakan dianalisa kasus yang ada di sini. Nah, ini itu kelas ya. Silakan dibacakan kasusnya di dalam kelompok, lalu Anda carikan analisa dari kasus yang ada di meja Anda masing-masing. Silakan, waktu Anda 10 menit dari sekarang. Baca, ya, baca dulu agak keras biar temannya lain juga bisa membedakan. Ini adalah yang juga bekerja pada masalah yang konflik peran yang dialami di kasus Oke, ya bisa dipahami. Oke, jadi di sini Anda tuliskan dulu nanti peran dari tokoh itu sebagai apa aja, apa statusnya dan apa perannya, lalu bagaimana dia menyelesaikan konflik peran yang dialami oleh si Budi ya di dalam kasus tersebut. Oke, silakan. Baik, bisa kita nih. Nah, di sini kasus
Andi ya. Nah, Anda tuliskan si Andi itu nanti statusnya sebagai apa aja, perannya sebagai apa aja, lalu bagaimana dia menyelesaikan konflik peran yang dialami. Bisa? Silakan. Oke, kita bisa. Soal besar ya. Lanjut. Tuliskan ya statusnya dan perannya. Baik, Nabila, Ika, dan kawan-kawan bisa. Ya, jadi dituliskan dulu statusnya apa aja, terus apa saja peran dari tokoh yang ada di kasus tersebut, lalu bagaimana dia menyelesaikan pembicaraan yang dia lakukan. Kira apa yang akan dilakukan? Oke, silakan. Waktu kita sudah berjalan 2 menit. Siapa? Si Budi satu lagi. Oke. Budi apa perannya? Iya. Gitu.
Cara mengimplementasikan konsep. Presentasikan hasil dari diskusi kita. Baik, untuk presentasi kita akan mulai dari kelompok 3 dulu. Silakan kelompok 3. Kelompok lain untuk bisa menyimak dan nanti bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 3, ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran yang mungkin dialami Budi dan bagaimana ia bisa menyelesaikannya. Status skriptet anak tunggal dalam keluarga harmonis, status aktivitas ketua OSIS. Peran sosial terkait status anak tunggal, yaitu menjalankan peran sebagai anak tunggal yang dibesarkan dalam keluarga harmonis. Peran sosial terkait status ketua OSIS, menjalankan peran sebagai pemimpin yang cakep dan bisa memimpin. Potensi konflik peran, perannya sebagai anak tunggal yang memiliki tuntutan untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, dan perannya sebagai ketua OSIS yang menuntut waktu dan memimpin organisasi. Cara Budi menyelesaikan konflik. 1. Budi harus pandai mengatur waktu secara efektif antara tugas sekolah, kegiatan OSIS, dan waktu bersama keluarga. 2. Budi perlu berkomunikasi dengan orang tua tentang tanggung jawabnya sebagai OSIS, agar dia dapat mengurangi ketegangan sebagai pemimpin. 3. Budi dapat mendelegasikan tugas-tugas kepada orang lain untuk meringankan tugasnya. 4. Budi perlu menetapkan prioritas biar ia bisa menentukan mana yang lebih mendesak atau penting pada waktu tertentu. Bagi teman-teman, apakah ada yang mau menanggapinya? Oke, kami dipersilakan kelompok 1. Kami setuju dengan kemudian. Kami dari kelompok 1 setuju dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok 3 bahwa sebagai anak tunggal yang dibesarkan oleh harmonis, Budi diharapkan untuk belajar dengan baik sebagai pelajar, menanti OSIS dengan baik sebagai ketua OSIS, berbakti kepada orang tua sebagai anak, dan menjaga hubungan baik dengan teman-teman sebagai teman yang baik. Oke, ada lagi yang lain? Ada? Tidak. Ada lagi tanggapannya? Sudah. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kelompok 4 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil presentasi kami. Andi adalah seorang siswa SMA yang juga bekerja paruh waktu sebagai kasir di sebuah toko. Jelaskan potensi konflik peran yang mungkin dialami Andi dan bagaimana ia bisa menyelesaikannya. Kaitkan jawaban dengan konsep status dan peran sosial. Status sosial, Andi memiliki status sebagai siswa SMA. Peran yang melekat pada status ini adalah belajar, mengerjakan tugas, dan mengikuti kegiatan sekolah. Andi juga memiliki status sebagai kasir. Peran yang melekat pada status ini adalah melayani pelanggan, menghitung uang, dan menjaga toko. Potensi konflik peran, Andi mungkin mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara belajar dan bekerja. Misal, ia harus belajar untuk ujian, tetapi di saat yang sama ia juga harus bekerja. Tuntutan dari pekerjaan sebagai kasir mungkin mengganggu waktu belajarnya sebagai nilai akademinya menurun. Sebaliknya, tugas sekolah yang menumpuk dapat mengganggu konsentrasinya saat bekerja. Cara menyelesaikannya, manajemen waktu. Andi dapat membuat jadwal yang jelas untuk memisahkan waktu belajar dan waktu bekerja. Dari segi komunikasi, Andi bisa berbicara dengan atasan di tempat kerja atau guru di sekolah untuk mencari solusi, seperti meminta jam kerja yang fleksibel atau izin untuk tidak masuk saat ada ujian ini. Baik, oke, terima kasih kepada kelompok 4. Apakah ada tanggapan atau saran dari kelompok lain? Ada
pelajaran dan ujian, dia bisa menyelesaikan konflik tersebut dengan cara berkompromi dengan guru atau meminta solusi kepada guru. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke. Masih ada tanggapan dari kelompok lain? Jika tidak, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itu tadi presentasi dua kasus ya, kita dapat ambil kesimpulan di sini bahwa dari kasus tadi Anda sudah bisa menyimpulkan tentang apa itu status, apa itu peran, lalu bagaimana konflik peran, dan Anda sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Anda temukan di dalam kasus tersebut, dan tentunya itu mungkin juga akan kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik. Nah, sekarang Anda boleh kita simpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, yang pertama itu adalah tentang status sosial. Oke, bisa apa yang dimaksud dengan status sosial? Coba. Ya, silakan Aida. Maaf. Status sosial adalah posisi atau tempat seseorang dalam suatu kelompok sosial yang menentukan hak dan kewajiban yang dimiliki. Oke. Lalu kalau peran, apa ya peran? Peran sosial adalah serangkaian perilaku, sikap, dan tanggung jawab yang diharapkan dari seseorang yang menempati status sosial tertentu. Oke. Itu dia status dan peran. Nah, dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita bisa saja mengalami yang namanya konflik peran. Oke, coba ada yang bisa apa yang dimaksud dengan konflik peran? Konflik peran. Ya, silakan, Alfa. Konflik peran adalah perselisihan atau benturan yang terjadi antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Oke, benturan kepentingan yang terjadi di dalam diri individu karena dia memiliki beberapa status di dalam masyarakat. Nah, sebagai pelajar, kita harus bisa menyadari status kita, ya. Nah, kalau sebagai pelajar, maka status Anda harusnya seperti apa? Belajar yang tekun, apalagi mentaati aturan, menghormati guru. Lalu kalau misalnya Anda di rumah, maka itu ada berperan sebagai anak. Nah, kalau sebagai anak harusnya seperti apa? Membantu orang tua. Iya, apalagi menghormati orang tua. Apalagi peran sebagai anak, melakukan kewajiban di rumah, ya, membantu pekerjaan rumah. Apalagi sebagai anak, Menjalin hubungan yang baik dalam keluarga. oke, menjalin hubungan yang baik dengan keluarga. Baik, nah, sudah kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita tuliskan refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, lalu status apa saja yang kita miliki, dan peran apa yang harus kita lakukan sesuai dengan status yang kita sandang. Oke, silakan direfleksikan pembelajaran kita hari ini. Anda, ini karena udah siang, benar mau kita ice breaking dulu sebentar, boleh? Boleh. Nah, yuk. Ice breakingnya tepuk fokus, ya. Nah, oke, boleh berdiri, boleh duduk, nggak apa-apa. Oke, nah, kita mulai. Tepuk fokus.
satu status dari satu apa aja? Sesuai dengan status yang standar, apa perannya seharusnya? Ya, kemudian nama-nama kelompok di atasnya ya. Untuk tugas yang pertama tadi, atau pertama juga tuliskan nama kelompok di situ. Nah, ini tadi tidak ada namanya, sama ya. Yang pertama juga tuliskan nama-nama dari kelompok. Di atasnya ya. Ya. Oke, baik. Sudah selesai refleksinya? Sudah. Nah, sekarang silakan kelompok 5. Silakan disampaikan hasil refleksinya apa? Refleksi. Pembelajaran paling berkesan hari ini adalah ternyata setiap kita mempunyai peran dan status sosial, dan kita harus berperan sebagaimana status yang kita hadap. Oke. Dua, ternyata setiap kita memiliki status dan peran masing-masing. Status saya adalah sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang anak di rumah. Yang ketiga, karena itu saya harus berperan sebagai pelajar yang mentaati peraturan sekolah
diangsur membaca materinya di rumah tentang nilai dan norma sosial sebagai lanjutan dari